salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Agnes Arianti Rangga. Saya mengajar di SMP Negeri 7 Mimika. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mimika. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Arti dan maksud pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun secara kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian hanya tuntunan dalam hidup. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Guru bertugas untuk memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya. Kemudian dasar jiwa, anak, dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa atau keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri, atau keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Nah, di sini pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Pentingnya budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak yaitu jiwa yang berasas hukum kebatinan. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial dan peserta didik mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Peralatan pendidikan dan umur anak. Umur anak dibagi menjadi 3 masa, masing-masing 7 atau 8 tahun. Waktu pertama yaitu umur 1-7 tahun, kita bisa memberikan contoh dan pembiasaan-pembiasaan. Yang kedua, pada umur 7-14 tahun, kita bisa memberikan pengajaran, perintah, paksaan, dan hukuman. Yang ketiga, masa terbentuknya budi pekerti, yaitu di umur 14-21 tahun, kita bisa memberikan tindakan, pengalaman lahir, dan batin. Dokumentasi proses pembelajaran. Yang pertama, forum diskusi modul 1.1 di ruang diskusi virtual. Di sini kami berdiskusi dan saling bertukar pikiran, kemudian sharing mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Gambar yang kedua yaitu ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok. Di sini kami dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kami diberi beberapa pertanyaan yang harus kami kerjakan bersama-sama. Setelah itu, kami kembali ke dalam forum besar untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, setelah itu kami saling memberikan tanggapan, memberikan masukan, kemudian pertanyaan bagi kelompok-kelompok yang lain. Gambar yang berikutnya adalah elaborasi pemahaman modul 1.1. Di sini kami bersama-sama berdiskusi dan mendengarkan arahan dari instruktur Jelly Heni Manopo. Kami juga terdiri dari beberapa calon guru penggerak yang berasal dari beberapa daerah.
Nah, di sini kami saling berdiskusi dan mendengarkan arahan, kemudian memberikan pertanyaan mengenai hal-hal yang belum kami pahami kepada instruktur. Dan kami juga saling bertukar pikiran dan memberikan pendapat masing-masing. Proses pembelajaran yang saya rasakan cukup menyenangkan dengan penjelasan yang cukup jelas. Proses pembelajaran juga berjalan dengan teratur dan setiap peserta disiplin dan bekerja sama dengan baik. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid harus belajar dengan cara yang saya yakini berhasil. Murid harus patuh dan mengikuti keinginan saya. Kemudian yang saya percaya tentang pembelajaran yaitu pembelajaran hanya berpusat pada guru. Kemudian siswa hanya mengikuti keinginan guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menjadi paham bahwa pendidikan itu hanya tuntunan dalam hidup. Yang kedua, siswa memiliki gaya belajarnya masing-masing. Jadi, tidak semua siswa itu memiliki gaya belajar yang sama. Yang ketiga, setiap anak terlahir dengan kodratnya masing-masing. Kemudian, tugas guru hanya menuntun tumbuhnya kodrat anak agar terbentuk budi pekerti yang baik dan jauh dari segala pengaruh jahat. Ibaratnya seorang petani atau tukang kebun. Kemudian, dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya melakukan asesmen diagnostik non-kognitif untuk menentukan gaya belajar murid. Yang kedua, saya tidak memaksakan siswa untuk mengikuti keinginan saya, tetapi lebih ke memberikan penjelasan dan alasan mengapa mereka tidak boleh melakukan beberapa hal yang menurut saya itu tidak baik. Yang ketiga, pembelajaran saya pusatkan pada murid dengan melatih mereka berdiskusi dan berpikir kritis. Yang keempat, memberi kebebasan kepada siswa untuk memberikan pendapat dan pemikirannya. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih.